Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Selvina Lismawari Manulang, mahasiswa PPG kategori 1, gelombang 1 tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi rangkaian listrik seri dan paralel pada siswa kelas 6. SD Negeri 100504 Huta Baru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat, Bu. Syukurlah kita dalam keadaan sehat. Ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Semuanya hadir ya. Iya, kita patut bersyukur karena kita diberikan kesehatan hingga kita semuanya hadir pada saat ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa ke depan? Iya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa, kita menyanyikan lagu nasional dulu, ya. Lagu nasional, semuanya berdiri. Ya. Gada Pancasila, akulah pendukungmu. Aryo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu, ya, tentang materi kita pada hari ini. Apakah anak-anak kami pernah melihat di jalan raya ada lampu lalu lintas? Ibu, Ya, ada warna apa saja itu? kuning, Terus? iya, Iya. Jika anak-anak kami memperhatikannya, apakah lampu yang tiga ini sekali menyala? tidak, Tidak. Saling berganti? iya, Iya. Jika lampu seperti itu rangkaian apa itu namanya? Seperti yang kita Iya. Jadi, pernah anak-anak kami melihat lampu pohon Natal? Iya. Itu rangkaian apa itu? Rangkaian seri berarti di rumah sudah dibaca bukunya kan? Baik. Perhatikan di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan menyimak video pada slide PowerPoint, siswa kami dapat membandingkan manfaat penggunaan rangkaian listrik dan rangkaian paralel dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa kami nanti dapat menyimpulkan perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan eksperimen, siswa mampu membuat rangkaian, ya, membuat rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel dengan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita. Jelas semuanya anak kami? Jelas, Ibu. Iya. Baik. Sebelum kita melanjutkan, kita tepuk semangat dulu biar semuanya lebih semangat untuk belajar.
dari hari ini bisa nanti anak-anak kami mengerti, ya, bisa nanti tujuan pembelajaran kita tercapai. Ayo kita simak sama-sama ya. Menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. IPA kelas 6 SD tema 3 subtema 3. Silakan disimak. Jenis rangkaian listrik ada dua jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran edar saja, tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki aliran edar lebih dari satu aliran edarnya. Artinya ada cabang. Mari kita perhatikan persamaan rangkaian paralel berikut ini. Rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki persamaan. Pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian besar. Kedua jenis rangkaian dapat digunakan bersama-sama. Jadi rangkaian seri dan rangkaian paralel dapat digunakan bersama-sama. Lihat pada gambar perangkaian seri dan paralel. Lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 adalah rangkaian seri. Lampu 4 dan lampu 5 adalah rangkaian seri. Sedangkan antara lampu 1, lampu 2, lampu 3 dengan lampu 4 dan lampu 5 merupakan rangkaian paralel. Persamaan ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Contoh, semakin panjang kabel yang digunakan, maka hambatan listrik kemungkinan akan semakin besar. Sekarang mari kita perhatikan ciri khas dari rangkaian seri dan paralel. Ciri khas rangkaian seri. Yang pertama, memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, komponen listrik yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian paralel. Contoh komponen listrik yang telah kita bahas pada video sebelumnya, salah satunya adalah kabel listrik. Ciri khas yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Banyaknya lampu yang digunakan berpengaruh terhadap cahaya yang dihasilkan, karena energi terbagi antara beberapa lampu. Semakin banyak lampu, maka cahaya yang dihasilkan semakin redup. 4. Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, maka mengakibatkan lampu atau alat listrik lainnya padam. Lihat pada gambar, salah satu lampu dilepaskan, mengakibatkan lampu yang lain akan mati. Selanjutnya, ciri khas rangkaian paralel. Yang pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik. Perhatikan pada gambar. Yang kedua, komponen listrik yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan rangkaian seri, sehingga biaya lebih besar. Ciri khas yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Banyaknya lampu yang digunakan tidak berpengaruh terhadap cahaya yang dihasilkan. Semakin banyak lampu, maka cahaya yang dihasilkan tetap sama. Jadi, lampu yang satu tidak berpengaruh terhadap besarnya cahaya terhadap lampu yang lain, karena tidak terbagi-bagi. Semakin banyak lampu, maka lampu yang dihasilkan masing-masing yang lampu digunakan tetap memiliki cahaya yang sama. Ciri khas yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan atau putus dari rangkaian, maka tidak mengakibatkan lampu atau alat listrik di cabang lainnya padam.
ialah pada gambar salah satu lampu dilepaskan, menyebabkan lampu yang lain tetap menyala. Sekarang mari kita menentukan perbedaan rangkaian seri dan paralel dari ciri khas rangkaian seri dan paralel yang kita bahas sebelumnya. Perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, rangkaian seri memiliki hanya satu aliran listrik, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran listrik. Perbedaan kedua, rangkaian seri komponen listrik yang dibutuhkan lebih sedikit sehingga biaya lebih murah. Sedangkan pada rangkaian paralel, komponen listrik yang dibutuhkan lebih banyak sehingga biaya lebih mahal. Perbedaan ketiga, rangkaian seri cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Rangkaian paralel, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Perbedaan keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian seri yang membuat kabel terpisah, maka mengakibatkan lampu atau alat listrik lainnya padam. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika salah satu alat listrik dilepaskan atau putus dari rangkaian, maka tidak mengakibatkan lampu atau alat listrik di cabang lainnya padam. Rangkaian listrik paralel sangat cocok untuk digunakan pada instalasi rumah, karena jika salah satu aliran listrik putus, maka tidak akan berakibat pada arus listrik cabang lainnya, sehingga lampu atau alat listrik yang lain tetap menyala. Rangkaian seri biasanya banyak digunakan pada lampu senter, setrika, dan lampu hias. Sedangkan rangkaian paralel biasanya banyak digunakan pada lampu lalu lintas, rangkaian listrik di rumah-rumah, dan keyboard komputer. Oke, sudah disimak videonya anak-anak kami. Semuanya menyimak kan? Kita harus menyimaknya. Jadi itulah yang materi kita yang mau kita pelajari pada hari ini. Coba bacakan salah satu, siapa yang mau membacakannya? Oke, Feli, baca yang kuat. Rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik. Ya, terima kasih untuk anak kami Feli. Jadi itu dia ya, rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang digunakan untuk menyusun rangkaian listrik dinamakan komponen listrik. Ini dia tadi yang kita lihat, yang kita simak dalam video, jenis rangkaian. Di sini kita langsung ke LKPD kita. Di sini nanti ada petunjuknya apa yang kita kerjakan, apa yang ditugaskan di situ. Baik, Ibu berikan. Ini dikerjakan secara berkelompok. Jangan dulu kerjakannya satu berkelompok. Kasih sama teman kelompok lain. Oke. Dilihat dulu masing-masing kelompok petunjuknya. Di sana ada nama kelompok. Nama-namanya. Ya. Kita simak dulu. Ada di situ nama kelompok, ada petunjuk. Coba baca yang kuat dulu, William, petunjuknya. Ya, sama-sama mengerti kita ya. Baca nak. Pada bagian ini. Kita akan secara berkelompok melaksanakan proyek pembuatan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel untuk muatan pelajaran IPA kelas 6 SD. Di situ ada langkah-langkah kegiatan.
Ya, baca dulu. Langkah-langkah kegiatan. 1. Awali kegiatan dengan berdoa. 2. Untuk kelompok 1 buat rangkaian listrik seri. 3. Untuk kelompok 2 buat rangkaian listrik paralel. 4. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 5. Listrik ini Istilah. kabel berikut. Iya. Untuk kelompok 1 yang dibuat adalah rangkaian seri. Ya. Untuk kelompok 2 rangkaian paralel. Ingat ya. Rangkaian paralel. Sekarang di situ nomor 5. Di nomor 5 isilah tabel berikut. Berarti di sini tiap kelompok melihat kesiapan alat dan bahannya tersebut. Ya, tadi kita sudah sama-sama tahu apa alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Yang harus dipersiapkan. Ya. Isilah di nomor 1. Siapa kesepakatan kelompok ya, siapa yang lebih bagus tulisannya yang menulis. Semuanya sama-sama bekerja. Tapi sebelumnya ingat, lakukan sesuai dengan petunjuknya. Nomor 1, awali kegiatan dengan berdoa. Ayo. Oke, amin. Baik. Lihat kelompok. Melihat persiapan alat dan bahannya. Kalau sudah siap, silakan ditulis masing-masing di bagian tabel yang pertama. Ya, seperti ini. Apakah sudah siap semua alatnya? Apa saja alat yang dibutuhkan itu tuliskan di situ. Ya. Apa bahannya di situ? Itu tidak bisa ditulis. Ada di situ kolom checklist. Berarti kamu disuruh men-checklist bagian mana, bahannya apa yang sudah ada. Masih mengisi tabel ya, belum lagi ke pengerjaannya. Sudah? Alat dan bahan berarti sudah siap ya, yang dua kelompok ini ya. Anak-anak kamu semua sudah siap ya, alat dan bahannya? Baik. Di tabel bagian B, di balik, masih ada di situ tabel. Di situ ada tabel penyusunan waktu pengerjaan. Itu tadi tabel yang pertama itu adalah persiapannya. Ini penyusunan waktu pengerjaannya. Silakan disimak tabelnya. Diisi ya. Itu waktunya, berapa lama waktu yang kamu butuhkan. Sekarang kerjakan dengan teliti, dengan baik, kerjasama yang baik. Ayo kerjakan. Ini kasusnya tadi. Ya, disatukan itu baterai sama selasi. Buka dengan pelan selasinya. Nilainya tadi sudah ada di kelompok ya. Rekamnya.
Kerjasama yang baik ya. Nah, semuanya aktif ya mengerjakannya, jangan ada yang tidak aktif. Disusun yang bagus. Sini. Yang rapi ya, cara peletakan kabelnya di atas kardusnya yang rapi. Ini jangan sampai rata nanti, salah ya. Ini pakai selat itu ada. Ingat ya, harus pas cara peletakan baterainya. Kabelnya yang rapi ya. Serapi mungkin ya. Terus tambah lagi, nanti lepas. Semuanya berhasil. Bagaimana kelompok 1 untuk rangkaian serinya? Baik. Udah ya? Aman semua? Oke, semangat dulu kita, biar lebih semangat. Ayo. Oke, semangat. Sekarang Ibu tanya dulu. Sulit tidak? Walaupun ada yang sulit, kalau kita tetap berusaha pasti bisa, ya kan? Oke, kelompok 1, kelompok 2, rangkaian seri dan paralelnya sudah bisa, berarti tiap kelompok harus mempresentasikan ke depan. Ya, kelompok siapa? Kelompok 1 pertama, pelan-pelan ya, jangan sampai jatuh baterainya. Baik. Kami dari kelompok 1, inilah rangkaian seri. Sekarang kita lihat, coba nyala atau tidak? Silakan ditekan. Iya. Bagaimana anak kami? Menyala atau tidak? Ini dinamakan rangkaian apa? Iya, menyala ya. Bagus. Matikan. Kita berikan apa kita berikan? Pujian
Ya, mantap. Ada tanggapan dari temannya? Bagaimana menurut Felicia kelompok 1? Mantap, bagus ya? Mantap, bagus. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2, rangkaian paralel. Inilah akhir dari kelompok 2 rangkaian paralel. Iya, rangkaian paralel. Ayo dicoba. Tunggu satu-satu saklarnya. Oke. Iya, coba perhatikan satu saklarnya. Iya, satu lagi. Iya, inilah dia rangkaian apa namanya? Paralel. Bagaimana tanggapan kawan-kawannya? Mantap? Atau kurang mantap? Mantap, cuman penyusunan bola lampunya masih kurang rapi ya. Kalau sebagusnya tadi bisa tadi itu bersusun. Ya, di sini berpindah ya. Ya, tapi ini udah mantap ini. Coba nyalakan sekali lagi. Bagus. Satu lagi saklarnya. Bagus. Kita beri apa? Ayo tepuk jempol. Iya, mantap. Silakan dimatikan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan beri tangan kami. Sangat bagus ya. Sangat bagus berarti anak kami sudah mengerti dan sudah bisa merangkai listrik tersebut. Ibu sangat bangga ya melihat karya anak kami ternyata bisa menerima melaksanakan praktek kita pada hari ini. Baik, bagian dibaliknya. Ya, dari persentase tadi menurut anak-anak kami, nyala lampu paralel dan nyala lampu seri mana yang lebih terang? Benar sekali. Yang lebih terang adalah rangkaian listrik paralel. Ya. Yang nomor 2, bacakan dulu pertanyaannya, Anggi. Apakah yang akan terjadi jika lampu yang digunakan pada rangkaian seri tidak menyala? Apa yang terjadi jika salah satu bola lampu pada rangkaian seri tidak menyala? Kita coba ya. Coba. Bagaimana? Coba perhatikan, ini adalah rangkaian seri. Kita lihat buktinya ya. Jika salah satu bola mati atau dicabut, maka bola yang satu atau bola yang lain akan mati juga. Kita lihat ya. Kita lihat. Oke, silakan. Nah, ambil dulu satu bola lampunya. Apakah dia benar mati atau tidak? Bersama. Ya, ambil. Tidak, putar. Ya. Coba, ambil satu bola lampunya. Coba copot satu. Bentar ya. Maka bola yang satunya akan padam. Ya, akan padam. Karena bola yang satunya ini dicabut, maka bola yang lain akan dipadam. Berarti semua ya? Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Sekarang kita lihat perbedaannya dengan rangkaian listrik paralel. Jika salah satu, perhatikan,
salah satu bola dicabut, maka bola yang lain tidak ikut padam. Ya, itu dia di rangkaian paralel. Ini rangkaian paralel. Coba, Felicia, ambil satu bola lampu. Oke. Ada pengaruhnya tidak? Iya. Maka bola yang lain akan tetap menyala. Mengapa biaya untuk rangkaian paralel lebih mahal daripada rangkaian listrik seri? Siapa bisa jawab? Ayo, siapa bisa jawab? Coba lagi jawab. Karena komponen listrik yang dibutuhkan pada rangkaian paralel lebih banyak sehingga harganya lebih mahal. Iya, yang jelasnya jika komponennya lebih banyak, maka pengeluarannya pasti lebih banyak, ya kan? Iya. Untuk rangkaian seri yang kita butuhkan hanya sedikit kabel, ya. Sedangkan untuk rangkaian paralel banyak kabel yang kita butuhkan. Untuk rangkaian seri cukup satu saklar sudah menyala lampu, beberapa lampu. Sedangkan untuk rangkaian paralel tidak, ya. Apa kelebihan dan kekurangannya? Untuk rangkaian paralel, yuk baca dulu untuk kelompok 2. Yang melihat komponen berbeda-beda. Terus salah satu iya, kekurangannya apa? Kabel yang digunakan lebih banyak, membutuhkan biaya yang lebih banyak. Itulah dia kekurangannya. Tetapi kalau kita melihat dari lampu mana yang lebih terang, yang jelasnya adalah lampu yang dirangkai secara paralel. Makanya rangkaian paralel lebih terang dari rangkaian seri. Ibu sekarang akan membagikan lembar evaluasi. Di sini Ibu mau melihat sejauh mana pemahaman anak-anak kami tentang materi kita pada hari ini. Di situ ada kolom nama siswa, ya, isi di sini. Bisa. Kalau tidak muat, dibaliknya aja itu. Sudah selesai anak-anak kami? Baik, kita kumpulkan. Kita kumpulkan ya, kumpulkan per kelompok aja. Ayo, satukan. Untuk pelajaran kita minggu depan kita akan melanjutkan tentang rangkaian campuran, ya. Jadi minggu depan kita akan mempelajari rangkaian listrik campuran. Artinya di situ kita memadukan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Pelajari di rumah. Baik, untuk mengerjakan segala sesuatu seperti pekerjaan kita tadi, kita harus benar-benar bekerja sama yang baik, harus ada gotong royong yang baik, ya kan? Kalau tidak bisa cuma selesai. Berarti harus kerjasama yang baik dalam setiap pengerjaan apapun. Selanjutnya, Ibu tanya dulu, apa yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini? Semuanya asik ya? Iya. Kita bisa menghasilkan karya kita ya. Tolong tuliskan di lembar refleksinya ini. Tuliskan saja pendapatmu bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ibu ambil ya. Sebelum kita menutup pelajaran, kita berdiri dulu. Kita relax dulu. Relax. Biar tidak bosan atau capek ya. Ayo, sama-sama yuk.
Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk anak-anak kami sekalian. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa.